Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama dan NPM 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar injektor diesel. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar injektor diesel. Izin memperkenalkan diri, nama dan NPM 10, NPM 22540 71003, kelas tab A. Hmm, eh, Sejarah mesin diesel. Sejarah mesin diesel itu adalah motor bakar diesel biasanya disebut juga dengan mesin diesel atau mesin pemicu kompresi adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan pembakaran bahan bakar yang telah diinjeksi ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Rutherford Diesel yang menerima paten pada 23 Februari 1893. Diesel menginginkan sebuah mesin untuk mendapatkan digunakan dengan berbagai macam bahan bakar termasuk debu batu bara. Dia mempertunjukkan pada Exposition Universelle atau pameran dunia tahun 1900 dengan menggunakan minyak kacang. Lihat biodiesel. Mesin ini kemudian diperbaiki dengan sempurna oleh Charles F. Keating. Pengertian injektor. Injektor adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam ruang bakar mesin diesel dengan tekanan dan waktu yang tepat. Injektor terhubung ke pompa bahan bakar dan mengatur jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Fungsi injektor nozzle. Berikut adalah fungsi injektor nozzle. Fungsi dari injektor nozzle yaitu menginjeksikan bahan bakar supaya menjadi bentuk butiran-butiran lembut dengan cara memperkecil ruang untuk aliran bahan bakar agar mempermudah proses atomisasi solar dengan udara sehingga mudah terbakar dan proses pembakaran bisa terjadi secara maksimal. Di sini proses penginjeksian dapat terjadi karena sebelumnya bahan bakar telah diberikan tekanan oleh pompa injeksi, di mana bahan bakar ini kemudian dialirkan ke injektor. Karena di dalam injektor ini ruang aliran dipersempit, sehingga mengakibatkan tekanan aliran bahan bakar semakin tinggi yang menyebabkan bahan bakar menjadi trap atau kabut. Injektor nozzle tersusun atas beberapa komponen, di mana ke semua komponen tersebut menjadi satu membentuk mekanisme tertentu supaya injektor nozzle bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Berikut adalah komponen-komponen injektor nozzle. Komponen-komponen injektor nozzle itu adalah 9 komponen. Komponen pertama adalah nozzle holder, komponen kedua adalah overflow valve, komponen kedua ada adjusting washer, komponen ketiga ada pressure spring, komponen keempat adalah pressure fin, komponen kelima ada distance gauge, komponen ketujuh adalah nozzle diesel, komponen kedelapan adalah nozzle bot, dan komponen terakhir yaitu retaining nut. Nah, berikut adalah gambar-gambar komponen 9 komponen tadi. Inilah komponen pertama yaitu nozzle holder. Nozzle holder sebagai salah satunya komponen injektor nozzle yang mempunyai fungsi sebagai rumah dan sebagai aliran yang menyambungkan di antara injektor dengan pipa penekanan tinggi. Komponen ini mempunyai ulir yang dipakai untuk menyambungkan dengan pipa penekanan tinggi, memakai baut.
Komponen kedua itu adalah overload tip. Overload tip sebagai salah satunya komponen injektor nozzle yang mempunyai fungsi untuk kembalikan tersisa bahan bakar yang terlalu berlebih saat proses injeksi telah berjalan. Ini supaya penekanan bahan bakar sesuai dengan standar hingga proses pembakaran akan berjalan seperti mestinya dan hasilnya tenaga sama sesuai dengan keperluan mesin diesel. Berikut adalah gambar over tipe. Adjusting washer. Adjusting washer sebagai salah satunya komponen injektor nozzle yang mempunyai fungsi sebagai gap relhel penekanan penginjeksian. Tetapi tidak seluruhnya tipe injektor mempunyai adjusi washer saat ketebalan adjusi washer ditambahkan. Karena itu penekanan penginjeksian bertambah kasar. Saat itu makin kecil ketebalan adjusi washer karena itu penekanan penginjeksian akan semakin kecil. Berikut adalah gambar adjusi washer seperti kayak ring. Uh, Komponen keempat adalah pressure spring. Pressure spring adalah salah satu komponen injektor nozzle yang mempunyai fungsi untuk kembalikan penekanan penginjeksian saat proses penginjeksian telah usai. Komponen ini akan tekan nozzle nelet supaya kembali tutup aliran hingga bahan bakar tidak ada yang mengucur saat proses penginjeksian. Kalau komponen press spring seperti gambar di samping, seperti kayak sebuah per. Pressure pin, pressure pin sebagai salah satunya komponen injektor nozzle yang mempunyai fungsi untuk melanjutkan penekanan. Komponen ini akan melanjutkan penekanan berbahan bakar untuk menggerakkan pressure spring hingga nozzle nelet bisa terbuka untuk saluran bahan bakar saat proses perinjeksian. Berikut adalah gambar pressure pin yang ada di samping. Distance pin, inilah gambarnya alat ke-8 distancing pin sebagai salah satunya komponen injektor nozzle yang mempunyai fungsi sebagai aliran untuk saluran bahan bakar bertekanan nozzle body. Distancing pin menurut saya adalah kayak dia seperti kayak mesin motor 4 tak mengatur bahan bakar yang masuk untuk ke ruang bakar. Berikutnya adalah komponen nozzle nolet. Nozzle nolet sebagai salah satunya komponen injektor nozzle yang mempunyai fungsi untuk mengontrol pola pengabutan. Nozzle nolet berupa jamur yang bakal terangkut untuk terbuka aliran saat proses penginjeksian terjadi. Dengan demikian bahan bakar bertekanan akan dikabutkan atau disirapkan. Uh, Komponen ini yang menurut saya adalah seperti kayak 4 langkah mesin motor 4 tak. Nozzle body. Nozzle body sebagai salah satunya komponen injektor nozzle yang mempunyai fungsi sebagai aliran untuk saluran bahan bakar dan lubang pengabutan. Nozzle body berperan sebagai rumah nozzle neve. Menurut saya nozzle body itu kayak mengaturnya bahan bakar dan udara untuk memasukkan ke dalam ruang bakar agar ruang bakar sempurna saat pembakaran. Retinut Retinut sebagai salah satunya komponen injektor nozzle yang mempunyai fungsi sebagai rumah bermacam komponen. Nozzle injektor nozzle ini di bagian bawah oleh karena retinut akan membuat perlindungan bermacam komponen injektor nozzle dari kerusakan. Retinut akan
disambungkan dengan nozzle holder lewat ulir hingga keduanya bisa menjadi rumah bermacam komponen injektor yang lainnya. Lanjut, prinsip kerja injektor nozzle mirip seperti selang air yang dihubungkan ke keran air, lalu ujung selang diperkecil. Cara kerja injektor nozzle ini berbagai menjadi tiga satu waktu, yakni saat sebelum penginjeksian bahan bakar, saat penginjeksian, dan terakhir saat injeksi bahan bakar usai. Satu, injektor nozzle saat sebelum penginjeksian. Eh, Berikut adalah gambarnya yang sebelum penginjeksian. Pada gambar injektor nozzle ini ada di posisi saat sebelum melakukan injeksi bahan bakar. Bahan bakar bertekanan mengalir dari pompa injeksi melalui saluran atau pipa tekanan tinggi. Bahan bakar tersebut mengalir ke nozzle holder, kemudian ke dalam injektor melalui oli passage, dan terakhir masuk ke oli pol terletak di bawah nozzle body. Berikut adalah gambarnya yang di bawah ini. Tetapi di sini lubang penginjeksian belum terbuka karena tekanan bahan bakar belum mampu melawan tekanan pegas. Di sini saya kurang paham tentang injektor nozzle saat sebelum penginjeksian. Dua, itu injektor nozzle saat penginjeksian bahan bakar. Pompa injeksi akan menyebabkan tekanan bahan bakar di oli pol meningkat atau naik yang mengakibatkan net valve terdorong ke atas. Hal ini karena tekanan sudah mampu mengalahkan pressure spring. Kemudian ketika nozzle valve terdorong ke atas dan meninggalkan dudukan, yakni nozzle body, maka lubang injeksi terbuka. Selanjutnya bahan bakar bertekanan akan keluar dan dikabutkan untuk mempermudah proses atomisasi solar dan udara sehingga campuran homogen serta proses pembakaran secara optimal. Cara kerja injektor nozzle saat penginjeksian yaitu seperti gambar di samping. Lanjut dengan slide ketiga, injektor nozzle saat akhir penginjeksian bahan bakar. Solar yang bertekanan di olipol sudah mengalir ketika poros penginjeksian terjadi. Hal ini mengakibatkan tekanan solar di olipol kembali menurun dan tidak mampu melakukan tekanan pereskus spring. Begitu juga dengan net valve yang kembali kedudukan menutup lubang penginjeksian. Hal ini tersebut mengakibatkan solar bertekanan tidak bisa mengalir ke ruang bakar dan mengakibatkan solar dikembalikan ke red full pipa melalui overflow valve. Proses penginjeksian selesai. Dan berikut adalah gambar injektor nozzle saat pengakhiran penginjeksian bahan bakar. Seperti gambar yang di samping. Berikut adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah, Din. Din, Din, Dina, Dina, Dina.